kemudian sampai pada pelaporan APBD. Mengenai hal ini, sistem informasi pemerintah daerah ini berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan proyek juga, Pak? Karena ternyata di penatausahaan terkendala, ya, sistemnya sering trouble karena digunakan seluruh Indonesia, gitu. Sehingga ya kemungkinan bisa terlambat nanti pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Iya. Dalam prakteknya yang saya pahami dan informasi dari rekan-rekan kabit teknis itu karena sistem perencanaan dan survei itu sudah selesai, ini Iya, sudah iya. mereka bilang anggarannya yang belum ada. Nah, ini Iya. apa karena defisit sehingga ada sirupnya nanti ada berubah begitu. Sistem rencana umum pengadaan misalkan berubah. Sirupnya. Betul sih, sebenarnya gini loh, perencanaan dan penganggaran itu sudah clear. Karena kita memang dari awal menggunakan SIPD. Nah sekarang SPD itu diperluas pemanfaatannya sampai ke penatausahaan keuangan. Jadi proses pencairan anggaran itu melalui SPD 2024 ini. Dan itu baru mulai 2024. Kalau perencanaan dan penganggaran sudah, kita 2022, 2023 sudah menggunakan itu, sehingga tidak ada masalah gitu loh. Nah masalahnya ketika itu digunakan untuk penatausahaan, dan itu pengaruhnya terhadap pencairan anggaran dan penyelesaian DPA gitu. Yang mas ini pentingnya DPA itu ya, kalau itu Kalau belum DPA-nya belum disahkan ya belum bisa jalan. jelas ya memang. Kontrak kan harus menunggu DPA disahkan baru tanda tangan kontrak. Kalau proses lelang sudah jalan, jadi Pak bagian ULP itu sudah ya mulai survei, menyusun RAP, dan lain-lain Sudah itu. Ini terkendala penyelesaian DPA. Kalau DPA-nya clear, tanda tangan kontrak jalan. Karena SPK harus tanda tangani ketika DPA-nya sudah disahkan, tidak boleh tidak. Mengenai yang kegiatan partisipasi masyarakat dalam musren itu untuk tahun anggaran 25, Pak? Enggak, ini 2024 ini kita kan konsultasi publik sebenarnya untuk penyusunan RKPD 25 biasanya di bulan Januari. Kemarin kita gabung dengan penyusunan RPJP, kita laksanakan di 23 Desember. Nah sekarang tahapannya musrenbang kecamatan, kita rencanakan tanggal 17 besok mulai. Dimulai dari kota apa dari musrenbang kecamatan jadwalnya ya sampai akhir bulan ini lah Pak. Jadi nanti ada jadwal hampir semua kecamatan nanti. Semua 24 kecamatan harus mengadakan musrenbang. Dikelilingi kegiatan musren. Ya, betul, nanti. Penyerapan aspirasi berarti betul, itu. Untuk tahun 25. Perencanaan 25. Perencanaan 25, kalau 24 tinggal melaksanakan. Kalau 24 perencanaan pembangunan untuk Kabupaten Cilacap, pertumbuhan ekonominya gimana, Pak? Kalau target di 2024 ya kisaran 5-6% lah kita targetnya. Untuk tahun yang kemarin 23 tercapai enggak, Pak? Tercapai. 5% tercapai Cilacap? Tercapai. Kita pertumbuhan ekonomi 5,73. Lebih nasional berarti, Pak? Betul. Itu tinggi sekali 5,7 itu. 5,73. Tapi untuk menghandle tenaga kerja, menyerap tenaga kerja yang baru bisa 7% enggak Pak kira-kira ya? Kita angka pengangguran terbuka 2023 turun ya dari 9,62 ini sudah ke 8,74. Jadi angka penganggurannya turun. Cuman memang tidak drastis turunnya. Jadi itu yang tercatat, Pak. Ya. Sampelnya itu mungkin itu kan surveinya BPS loh. Iya, surveinya BPS. Tidak model semua. Itu karena mungkin BPS menganggap kerja yang setengah hari dianggap kerja, mungkin juga anggapan asumsi kita udah tahu. Betul. Itu ya. Tapi kalau di lapangan memang pengangguran cukup menggelisahkan gitu.
Ya kita itu pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengangguran juga tinggi tinggi. ya. Yang sedang diupayakan oleh PMK bersama dengan jajaran OPD, kira-kira treatment yang pas itu seperti apa sih gitu untuk kondisi Cilacap ini? Nah, dari sisi investasi, kemudian dari sisi lapangan kerja sana tidak kurang-kurang gitu. Kita sudah Tapi berupaya belum pernah pemerintah Cilacap itu mentreatment sendiri alias babat alas dengan anggaran dengan membuka lapangan kerja membuka baru iya pabrik ya kerja efeknya lapangan kerja. ya Kalau lapangan kerja efek ya itu membuka seperti destinasi wisata atau apa begitu ya. dengan anggaran APBD sendiri belum pernah Pak saya lihat itu Jadi gini Pak, kalau itu terkait pariwisata kita tuh memang terkendala dengan kewenangan ya aset kewenangan gitu memang ya. aset. Jadi yang bisa dilakukan sekarang justru mendorong bumdes-bumdes itu yang desanya punya potensi wisata untuk bisa nggarap itu. Jadi nanti bisa sharing lah ya, PMK bisa bisa intervensi membantu. Karena kan kalau tidak kewenangan PMK tidak bisa masuk gitu ya. Jadi nanti modelnya mungkin sharing gitu dengan bumdes untuk bisa meningkatkan pariwisata itu karena memang multiplier efek paling cepat untuk mengurangi pengangguran itu ya di sektor-sektor yang real Iya seperti ya itu multifek pariwisata UKM UMKM iya itu pasarnya kelihatan tuh. Jadi iya. orang bekerja di situ maka ketika survei BPS oh dia jadi pedagang di wisata itu oh dia jadi pemandu wisata dia Iya, bekerja pada iya, saat ada kerja karena multi efeknya ya, tumbuhnya UKM. Ini yang penting sebetulnya karena tidak bisa kita mengharapkan sumber daya ya untuk mengcreate menjadi teknologi di betul Cilacap palingnya iya. pedagang Untuk kita gitu. membangun THR Teluk itu bukan kewenangan kita Iya, sekarang keuangan. tidak bisa masuk Memang semua sudah paham ini masalah Cilacap aset lah, aset yang ya tidak pada pemuda Cilacap itu. ini lagi Itu. ini Pak Bupati juga sedang memikirkan wisata mangrove ini kita Rawa punya Bendungan itu ya asetnya siapa itu, Pak? itu PSDA BBWS Pak ya BWS Badan Pengelola BBWS Sungai itu Jogja itu ya. betul Itu. jadi kita kesulitannya itu mau membangun di situ benar bukan tanahnya bukan asetnya gitu. Cilacap terkendala aset ya. Betul. Aset. Sing kan karo Bapeda perencanaan ada asumsi Pak yang paling urgen itu kan pertumbuhan ekonomi Iya. landasan yang kedua lain gitu itu. Betul. Itu Ya tiap tahun kita punya prioritas tahun 25 nanti kita prioritasnya untuk penguatan pertumbuhan ekonomi ya, didukung